Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Mama Dede dan transformasinya menjadi ular di depan Ka'bah. Sebelum itu, saya mohon Anda menulis, "Saya bersyalawat kepada Nabi" di kolom komentar agar menjadi saksi bagi kita di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Suasana di depan Ka'bah malam itu sangat khusyuk. Ribuan jamaah umrah sedang tawaf mengelilingi bangunan suci dengan penuh ketundukan. Di antara yang tawaf, ada seorang wanita berhijab pink bernama Mama Dede yang berjalan dengan anggun, menyeka air matanya sesekali, dan memanjatkan doa, "Ya Rab, Ya Rab." Tiba-tiba, ia berteriak. Sebuah getaran mendadak membuatnya terlempar ke lantai. Jamaah di sekitarnya membeku. Astagfirullah, astagfirullah al-azim. Tiba-tiba, kakinya mulai perlahan berubah menjadi sisik, seekor ular hijau mengkilap. Jamaah yang mengelilinginya mundur ketakutan, meninggalkan lingkaran kosong di sekitar Mama Dede yang kini terduduk di lantai marmer Masjidil Haram. Tolong saya, tolong saya." Ia memohon sambil menangis. Air matanya bercucuran, membasuh riasan wajahnya, meninggalkan garis hitam di pipinya. Setengah tubuhnya yang berupa ular menggeliat tak terkendali di lantai yang dingin. "Panggil keamanan cepat! Panggil keamanan!" teriak seseorang dalam bahasa Arab. Kekacauan melanda saat beberapa jamaah merekam kejadian itu dengan ponsel mereka dan yang lain menyebarkan rumor dan bisikan. Di tengah kekacauan ini, Ustadzah Aminah, pembimbing kelompok Umrah Indonesia, berlari ke arah Mama Dede. "Astagfirullah ya Rab, apa yang terjadi?" gumam Ustadzah Aminah sambil berlutut di sebelah Mama Dede, berusaha menenangkannya. "Saya tidak tahu mengapa ini terjadi pada saya," bisik Mama Dede di antara isak tangisnya. "Apa yang saya lakukan, Ustadzah?" Petugas keamanan Masjidil Haram mulai berdatangan, tampak bingung menghadapi situasi yang belum pernah terjadi ini. Beberapa membawa tandu ambulans dan mencoba mengangkat Mama Dede dengan hati-hati. Teriakannya semakin kencang dan beberapa orang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mama Dede terus menangis saat tubuhnya yang setengah ular diangkat ke atas tandu. Ustadzah Aminah memegang tangannya erat-erat dan membacakan ayat-ayat penenang. Sisik ular di tubuh bagian bawahnya berkilauan di bawah lampu Masjidil Haram, sebuah pemandangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. "Bawa dia ke klinik," perintah salah satu petugas dalam bahasa Arab. Rombongan yang membawa tandu bergerak cepat melintasi kerumunan jamaah umroh yang membuka jalan bagi mereka. Ustadzah Aminah bergegas di belakang mereka sambil berdoa, sementara bisikan jamaah terus berlanjut. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Mengapa Allah mengirimkan tanda seperti ini? Sungguh kejadian yang menakutkan di tanah suci ini. Sementara itu, Mama Dede hanya bisa menangis. Air matanya bercampur dengan keringat dingin di wajahnya. Dalam hati, ia tahu persis alasan dibalik semua ini, tetapi rasa takut dan malu mencegahnya untuk mengakui dosa tersembunyinya. Sirine ambulans memecah kesunyian malam Mekah. Di dalamnya, Mama Dede terbaring dalam kondisi yang membuat staf medis terperangah. Setengah tubuhnya masih berupa ular, mengkilap di bawah lampu ambulans yang berkedip. Dr. Hasan Al-Karni, Kepala Unit Gawat Darurat di King Abdullah Medical City, telah diberitahu sebelumnya tentang kasus unik ini, dan dia serta timnya telah siaga di pintu masuk. Namun, ketika dia melihat pasien secara langsung, dokter berpengalaman itu hanya bisa menggelengkan kepalanya karena takjub. "Subhanallah, saya belum pernah melihat kasus seperti ini dalam 30 tahun karir saya," gumamnya dalam bahasa Arab, diterjemahkan kepada seorang perawat dan Ustadzah Aminah yang tetap di sisinya. Dokter dan perawat bergerak cepat memindahkan Mama Dede ke ruang pemeriksaan khusus. Alat medis modern dipasang untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Nadi normal, tekanan darah agak tinggi, suhu normal. Dr. Hasan membacakan hasil awal dengan kening berkerut. Secara medis, semua tanda vitalnya normal. Tapi transformasi fisik ini,
Ini melampaui batas-batas kedokteran. Mama Dede terus menangis di rumah sakit, air matanya tak berhenti, yang membuat Ustadzah Aminah, yang duduk di sampingnya, ikut menangisi keadaan jamaah umrahnya. "Ustadzah," bisik Mama Dede dengan suara lemah. "Saya takut, sangat takut." "Tawakal kepada Allah, Mama Dede," jawab Ustadzah Aminah sambil memegang tangannya yang gemetar. "Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya." Dokter bergantian melakukan berbagai pemeriksaan, X-ray, CT scan, bahkan sampel darah untuk analisis laboratorium. Setiap hasil pemeriksaan hanya menambah kebingungan staf medis. "Ini lebih dari sekadar anomali medis," kata Dr. Hasan berkonsultasi dengan rekannya, Dr. Fatimah As-Sudais, seorang ahli genetika. Tidak ada penjelasan ilmiah tentang bagaimana transformasi fisik seperti ini bisa terjadi dalam hitungan detik. Sementara para dokter berdiskusi, Mama Dede menatap langit-langit ruangan, pikirannya melayang pada kehidupan masa lalunya dan rahasia besar yang telah ia sembunyikan selama ini. Air matanya kembali bercucuran saat suara detak jantungnya sendiri mengingatkannya bahwa ini adalah teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rob, ampunilah hambamu ini," bisiknya pelan. Dr. Hasan akhirnya mendekati ranjang Mama Dede dengan wajah serius. "Maaf," katanya ragu-ragu dalam bahasa Inggris, dibantu oleh penerjemah medis. "Kami tidak bisa menjelaskan apalagi mengobati apa yang terjadi. Ini di luar jangkauan kemampuan ilmu kedokteran." Ustadzah Aminah mengangguk mengerti. Ia sudah menduga bahwa masalah ini bukan masalah medis. "Mama Dede," kata Ustadzah Aminah, "inilah hikmah ilahi di balik apa yang terjadi padamu. Bukankah ini teguran dari Allah Azza wa Jalla?" Mama Dede terdiam. Tubuhnya yang setengah ular bergerak gelisah di ranjang rumah sakit. Ia sangat ingin mengungkapkan rahasia terbesarnya, tetapi rasa takut dan malu masih membelenggu lidahnya. "Tidak sekarang, Ustadzah," jawabnya dengan berbisik, yang membuat Ustadzah Aminah menghela napas. Di luar ruangan, para jamaah umroh dari berbagai negara mulai berkumpul. Berita tentang kejadian aneh di Masjidil Haram telah menyebar cepat melalui media sosial. Semua orang bertanya-tanya, dosa apakah yang ia lakukan sehingga Allah memberinya teguran yang begitu jelas di tanah suci. Seorang influencer yang penuh konten, "Masya Allah, ukhti, jazakillah khairan," kata seorang wanita sambil memegang amplop berisi bantuan yang baru saja diberikan Mama Dede. Di belakangnya, asisten Mama Dede dengan cepat merekam momen itu untuk konten Instagram. "Alhamdulillah, semua ini berkat karunia Allah dan rezeki dari iklan Kalti," jawab Mama Dede dengan senyum manis ke kamera. Jilbab pinknya yang berkilauan dan riasan wajah natural membuatnya tampak cantik dan bersahaja. Begitulah kehidupan sehari-hari Mama Dede, seorang influencer media sosial. Ia memiliki jutaan pengikut dan terkenal dengan konten keagamaan dan kemanusiaan. Akun Instagramnya dipenuhi dengan kegiatan sosial, ceramah singkat, dan gaya hidup Islami yang menginspirasi. Mama Dede, statistik engagement post terakhir naik 50% dibandingkan minggu lalu, lapor Tira, manajer media sosialnya, sambil menunjukkan grafik di gadgetnya. Video sedekah untuk panti asuhan kemarin viral dan di-repost ribuan kali. Mama Dede mengangguk puas. "Alhamdulillah, saya harap itu bisa menginspirasi orang lain untuk berbagi." Dari apartemen mewahnya di Jakarta, Mama Dede menjalankan bisnis online yang berkembang, mulai dari brand jilbabnya, kosmetik halal, hingga buku motivasi Islami. Setiap produk yang ia promosikan cepat laku. Para pengikutnya percaya bahwa apapun yang direkomendasikan Mama Dede pasti berkualitas tinggi dan sesuai syariat. "Oh ya, Ukhti, ada tawaran kerjasama dari agen umrah," kata Tira membaca email di ponselnya. "Mereka menawarkan paket umrah gratis plus promosi yang bagus. Bagaimana menurutmu?" Mama Dede terdiam sejenak. Ada keraguan di hatinya.
Tetapi ide konten inspiratif yang bisa ia buat di Tanah Suci mengalahkan keraguannya. Baiklah, jawabnya tegas. Siapkan konsep kontennya, kita akan membuat serial perjalanan ke Mekah bersama Mama Dede. Pasti pengikut akan menyukainya. Di balik kamera, Mama Dede menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan setiap konten sempurna. Sudut yang tepat, caption yang menyentuh, dan waktu posting yang ideal. Semuanya diperhitungkan dengan cermat. Mama Dede sangat bersahaja, komentar salah satu pengikut. Cantik, sukses, dermawan, dan agamis. Masya Allah. Komentar positif membanjiri setiap postingan. Para pengikutnya menganggapnya sebagai model wanita muslimah modern yang sukses dan tidak melupakan nilai-nilai agamanya. Mereka sering meminta nasihat dan doa darinya, namun di balik kesuksesan dan pujian ini, ada rahasia besar yang ia sembunyikan dengan hati-hati. Setiap malam, setelah menghapus riasan dan mematikan kamera, Mama Dede menghabiskan waktu menatap cermin kamarnya. Ya Rab, bisiknya dengan suara lemah, menatap pantulannya dengan air mata sedih. Air mata berkumpul di matanya, tetapi ia cepat-cepat menyekanya. Besok saya punya banyak konten yang harus disiapkan dan air mata tidak boleh merusak riasan saya. Keputusannya untuk pergi umrah tidak lepas dari pertimbangan konten. Para pengikutnya sangat menantikan momen spiritual ini. Ia telah menyiapkan berbagai konsep foto dan video yang akan membuat kontennya viral. Kita akan melakukan vlog harian dari Mekah, ia mengarahkan timnya. Jangan lupa rekam momen tawaf pertama dan sholat di Raudhah. Itu pasti akan menghasilkan view yang tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik persiapan konten ini ada ketakutan yang menghantuinya. Ketakutan bahwa Allah akan mengungkapkan rahasianya di Tanah Suci. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan tenggelam dalam persiapan konten yang akan menghibur jutaan pengikut. Siapa sangka, perjalanan umrah yang awalnya direncanakan demi konten akan berubah menjadi momen terungkapnya kebenaran yang telah lama tersembunyi. Kecurigaan di balik rumor. Di lobi hotel tempat jamaah Umrah Indonesia menginap, suasana ketegangan menyelimuti para jamaah yang berkumpul. Video insiden Masjidil Haram dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp, memicu berbagai spekulasi dan bisikan di antara mereka. Na'udzubillah, Hajah Rahmah, 60 tahun, menggelengkan kepalanya. Dosanya pasti sangat besar, sampai-sampai Allah mengirimkan teguran ini di Tanah Suci. Di sudut lobi yang lain, sekelompok pemuda saling menunjukkan video di ponsel mereka. Saya dengar dari guru saya, kata salah seorang, bahwa mereka yang mendapat hukuman di Tanah Suci biasanya karena dosa-dosa besar yang tersembunyi. Tapi Mama Dede kan influencer dan terkenal dengan ketakwaannya, bantah yang lain. Halamannya penuh dengan dakwah. Bagaimana dia bisa memiliki dosa besar? Saya jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan dia melakukan. Hajah Yani mendekat dengan wajah berbisik, praktik sihir hitam. Saya dengar beberapa orang menggunakan jampi-jampi agar terlihat cantik di media sosial. Astagfirullah, jangan melontarkan tuduhan palsu, tegur Ustadzah Halimah yang baru lewat. Tanah Suci ini, kalau mau membicarakan seseorang, lebih baik berzikir kepada Allah. Namun, spekulasi terus menyebar di lobi hotel, di dalam lift, bahkan di area salat. Orang-orang tidak berhenti membicarakan insiden itu. Versi video yang beredar semakin banyak, beberapa ditambahkan efek suara desisan, beberapa diedit dengan musik dramatis. Katanya sisik ularnya emas, kata seorang jamaah. Tidak, saya ada di sana, sisiknya hijau mengkilap, bantah yang lain. Saya dengar sebelum berubah ada suara misterius, tambah jamaah yang lain. Di kamar hotel tempat Mama Dede dirawat, Ustadzah Aminah mendengar bisikan-bisikan dari luar. Ia merasa sedih mendengar spekulasi yang menyebar. Ia tahu bahwa di balik semua ini, ada hikmah yang ingin Allah tunjukkan, tetapi bukan melalui penyebaran aib di antara sesama muslim. Subhanallah, gumamnya sambil mengusap wajah. Alangkah mudahnya lidah kita membicarakan orang lain. Padahal kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Di ranjangnya, Mama Dede masih dalam kondisi yang sama.
setengah tubuhnya ular, bergerak gelisah setiap kali ia mendengar bisikan dari luar kamar. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Mungkin bukan hanya karena kondisi fisiknya, tetapi juga karena mendengar berbagai spekulasi tentang dirinya. "Ustazah," panggilnya dengan suara lemah. "Mereka benar. Saya memang melakukan dosa besar." Ustazah Aminah mendekat dan memegang tangan Mama Dede yang dingin dan gemetar. "Kalau begitu, mungkin inilah saatnya untuk menyucikan diri di tanah suci ini. Allah Maha Pengampun Mama Dede, dan tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat-Nya jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh." Di luar, matahari Mekah mulai terbenam. Tetapi spekulasi dan bisikan tidak berhenti. Para jamaah terus bertanya-tanya mengapa teguran yang begitu nyata ini diterima Mama Dede di tanah suci. "Kami sudah melakukan yang terbaik," kata salah satu dokter dengan nada lelah. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mungkin ini masalah spiritual daripada medis." Malam itu, Mama Dede diam-diam dipindahkan kembali ke hotel dengan ambulans untuk menghindari kerumunan jamaah yang ingin tahu. Ustazah Aminah duduk di sampingnya, tidak meninggalkannya sejenak pun. Ustazah Aminah membacakan doa-doa sepanjang perjalanan, memegang erat tasbihnya. Setibanya di hotel, Mama Dede ditempatkan di kamar di lantai 8, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Tubuhnya yang setengah ular diletakkan dengan hati-hati di ranjang. Air matanya terus mengalir, membasahi bantal. Mama Dede, Ustazah Aminah duduk di tepi ranjang setelah memastikan pintu kamar terkunci rapat. "Sudah waktunya kita bicara jujur." Mama Dede hanya bisa terisak. Ekor ularnya bergerak gelisah di atas spray putih yang kusut. "Sekarang mari kita mulai dengan istighfar," kata Ustazah Aminah lembut. "Astagfirullah." Mama Dede mengikuti dengan suara bergetar. "Lebih keras, Mama Dede. Biarkan hatimu memohon ampunan dari Allah dengan sungguh-sungguh." "Sungguh, astagfirullah." Suara Mama Dede meninggi, air matanya semakin deras. "Astagfirullah, astagfirullah." Ustazah Aminah menuntun Mama Dede untuk terus beristighfar. Suara tangisan dan permohonan ampun memenuhi ruangan. Dari jendela terdengar suara azan Isya dari Masjidil Haram. "Ya Rab, ampunilah hamba-Mu ini." Mama Dede menangis. "Saya telah melakukan dosa besar. Saya telah mengkhianati diri saya sendiri, Ustazah." "Mama Dede," kata Ustazah Aminah, "Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang tidak bisa Dia ampuni, asalkan kita menyesal dengan sungguh-sungguh." Mama Dede menggeleng. "Dosa saya sangat besar, Ustazah. Saya berbohong kepada semua orang. Saya telah mengkhianati Allah." "Tenang dulu." Ustazah Aminah mengusap bahu Mama Dede yang gemetar. "Ulangi istighfar sekali lagi dan biarkan Allah menguatkan hatimu untuk mengakui semua dosa-dosamu." Di luar kamar, bisikan terus berlanjut. Para jamaah yang ingin tahu berkumpul di koridor, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ustazah Aminah meminta keamanan hotel untuk menjaga privasi Mama Dede. "Ya Rab." Mama Dede terus menangis. "Ampunilah saya takut untuk mengakui kebenaran ini." "Allah telah memberimu tanda yang sangat jelas, Mama Dede," kata Ustazah Aminah dengan tegas, namun lembut pada saat yang sama. "Ini bukan kebetulan bahwa itu terjadi di tanah suci. Allah ingin kamu kembali ke jalan yang benar." Mama Dede mengangguk perlahan. Air matanya masih mengalir. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia terbesarnya harus terbongkar. Namun, rasa takut masih menguasai hatinya, membuatnya ragu untuk mengakui dosa yang telah ia sembunyikan dengan begitu baik selama ini. "Ustazah," bisiknya dengan suara lemah, "bagaimana jika semua orang membenci saya setelah saya mengaku?" "Yang penting Allah menerima taubatmu," jawab Ustazah Aminah dengan kuat. "Manusia mungkin membencimu, tapi Allah tidak pernah membenci hambanya yang bertaubat dengan tulus." Terungkapnya rahasia besar jam menunjukkan pukul 2 pagi di Mekah.
Di kamar hotel yang sunyi, Ustadzah Aminah masih menemani Mama Dede. Mereka baru saja menyelesaikan salat tahajud dan taubat berjamaah. Mama Dede sujud semampunya dalam kondisi setengah ular. Allahu Akbar. Ustadzah Aminah mengakhiri salatnya lalu berbalik ke arah Mama Dede. Ia masih terisak dalam sujudnya yang panjang. Ya Allah, ya Allah. Suara Mama Dede serak setelah berjam-jam menangis dan beristighfar. Namun kondisinya belum berubah. Sisik ular masih berkilauan di bawah lampu kamar, menunjukkan bahwa taubatnya belum diterima sepenuhnya. Mama Dede, Ustadzah Aminah, berbicara dengan lembut setelah selesai salat witir. Allah mengirimkan teguran ini di tanah sucinya. Tempat terbaik untuk bertaubat, di mana rahmatnya mengalir tanpa batas. Mama Dede mengangguk perlahan, tangannya masih memegang tasbih yang basah oleh air matanya. Seperti yang kita tahu, lanjut Ustadzah Aminah, jika seseorang mendapatkan teguran di tanah suci, apalagi yang sejelas ini, pasti ada hikmah besar di baliknya. Allah ingin menyelamatkanmu, Mama Dede. Saya takut Ustadzah, bisik Mama Dede. Takut untuk mengakui kebenaran. Mana yang kamu pilih, Mama Dede? Malu di dunia atau merasa malu di hari kiamat saat harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kata Ustadzah Aminah. Tepat pada saat itu, suara azan subuh menggema dari Masjidil Haram. Suara yang indah dan menyentuh itu terasa seperti momen krusial bagi taubat Mama Dede. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Saya akan mengakui semuanya, katanya akhirnya. Ustadzah Aminah mengangguk, menguatkan genggamannya pada tangannya. Mama Dede menarik napas dalam-dalam. Saya telah membohongi semua orang. Saya telah mengkhianati fitrah yang Allah berikan kepada saya. Saya sebenarnya... Suaranya tercekat, tubuhnya bergetar kuat. Ekor ularnya bergerak gelisah di atas ranjang. Lanjutkan, Mama Dede, jangan takut. Allah tahu segalanya. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Saya terlahir laki-laki Ustadzah. Perlahan-lahan, ia melonggarkan genggamannya pada tasbih yang bergetar hebat di tangannya. Ya Allah, Ustadzah Aminah berbisik. Sekarang saya mengerti mengapa Allah mengirimkan teguran dalam bentuk ini, kembali ke fitrah. Cahaya fajar telah bersinar sepenuhnya di Mekah, ketika Mama Dede, atau lebih tepatnya Dedi Sunandar, mengungkapkan seluruh kisah hidupnya kepada Ustadzah Aminah, disaksikan oleh beberapa orang yang hadir. Air mata masih mengalir, tetapi kali ini ada ketenangan yang berbeda setelah beban berat itu mulai terangkat dari pundaknya. Nama asli saya Dedi Sunandar, katanya dengan suara lemah. Saya lahir sebagai anak laki-laki di sebuah desa di Tasikmalaya. Ustadzah Aminah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi, meskipun keterkejutan jelas terlihat di wajahnya. Sejak kecil, saya merasa berbeda, tapi keluarga saya selalu mengingatkan saya pada fitrah saya sebagai laki-laki. Bahkan setelah lulus dan bekerja di Jakarta, saya tidak bisa menerima diri saya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya menjalani banyak operasi di Thailand dan Korea, implan payudara, operasi wajah, suntikan hormon. Saya melakukan segalanya untuk menjadi orang yang saya inginkan. Ya Allah, Ustadzah Aminah menyeka air matanya yang mulai menetes. Transformasi ini membuat saya terkenal di media sosial. Orang-orang mengagumi penampilan saya dan meniru gaya hidup saya. Pengikut dan iklan mengalir. Saya membuat konten Islami, bersedekah, dan menyeru orang kepada kebaikan. Tapi semua itu, Mama Dede terisak. Semua itu dibangun di atas kebohongan besar. Cahaya matahari pagi mulai menembus jendela kamar hotel, menyoroti Dedi yang masih setengah ular. Keputusan untuk pergi umrah, lanjutnya dengan suara bergetar, awalnya hanya untuk konten. Saya pikir rekaman di Masjidil Haram akan sempurna untuk Instagram saya. Saya sudah menyiapkan berbagai sudut foto dan video. Dedi memegang ujung jilbabnya dengan tangan gemetar.
Saya mengenakan abaya, jilbab, dan pakaian wanita di tanah suci, padahal Allah menciptakan saya sebagai laki-laki. Saya telah mengkhianati fitrah yang Allah berikan kepada saya, dan sekarang Allah mengirimkan teguran yang sangat jelas kepada saya. Cahaya pagi semakin terang di ruangan. Dedi menatap tubuhnya yang setengah ular dengan mata berkaca-kaca. "Saya siap, Ustazah," katanya akhirnya dengan suara yang stabil. "Saya siap untuk kembali ke fitrah saya. Saya siap menanggung semua konsekuensinya. Saya ingin kembali menjadi hamba Allah yang sejati." Matahari telah terbit sepenuhnya di Mekah ketika Ustazah Aminah membantu Dedi untuk duduk menghadap kiblat. "Sekarang," kata Ustazah Aminah dengan suara lembut namun tegas, "saatnya kamu benar-benar kembali ke fitrahmu sebagai hamba Allah. Berjanjilah di tanah suci ini, kamu akan kembali menjadi orang yang Allah ciptakan." Dedi mengangguk kuat. Air matanya telah mengering, digantikan oleh tekad yang kuat. "Saya berjanji. Bismillah." Perlahan, Dedi mulai melepaskan lapisan pakaian yang telah menjadi identitasnya selama ini. Potongan-potongan kain jatuh ke lantai, memperlihatkan rambut panjang yang ia rawat dengan kosmetik termahal. "Ustazah," panggilnya, "tolong berikan saya gunting." Ustazah Aminah mengangguk dan mengambil gunting dari tasnya. Dedi memegang gunting itu dan menatapnya sejenak, lalu mulai memotong helai rambutnya. Setiap helai yang jatuh berarti melepaskan topeng yang telah ia kenakan selama ini. "Allahu Akbar," bisik Ustazah Aminah dengan takjub saat ia melihat perubahan yang mulai terjadi. Dengan setiap helai rambut yang jatuh, sisik ular di tubuh Dedi mulai perlahan menghilang. Setelah rambutnya pendek, meskipun tidak rapi, Dedi meminta pakaian pria dari staf hotel. Ia masuk ke kamar mandi dengan bantuan 2 jamaah pria dan berganti pakaian. "Ya Allah," Dedi berdoa sambil mencuci wajahnya, menghapus sisa-sisa riasan yang menjadi topengnya. "Ampuni taubat hamba-Mu ini." Ketika Dedi keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sebuah keajaiban terjadi. Sisik ular yang tersisa di tubuhnya mulai mengelupas dan jatuh ke lantai seperti pecahan kaca, meninggalkan kulit manusia yang normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah Aminah bertakbir melihat keajaiban di depan matanya. Dedi kini berdiri tegak di atas kedua kakinya, kembali menjadi pria seutuhnya. Air mata syukur dan kebahagiaan membanjiri pipinya. Kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan atau penyesalan, melainkan air mata syukur dan kebahagiaan. "Alhamdulillah, syukran ya Rab." "Ini hanya langkah pertama, Dedi," Ustazah Aminah mengingatkannya dengan lembut. "Perjalanan taubat masih panjang." Dedi mengangguk kuat. "Saya siap, Ustazah. Saya akan memulai hidup baru ketika saya kembali dari tanah suci." Dedi menepati janjinya. Ia menghapus semua akun media sosialnya dan menyingkirkan semua pakaian wanitanya. Ia memulai serangkaian terapi untuk menghilangkan efek hormon dan implan dari tubuhnya. Proses itu tidak mudah. Ada rasa sakit fisik dari operasi pengangkatan implan, tekanan psikologis dari gunjingan masyarakat, dan tantangan finansial karena kehilangan sumber penghasilannya di dunia maya. Namun, Dedi menghadapi semua itu dengan kesabaran, yakin bahwa inilah jalan yang telah Allah pilihkan baginya. 6 bulan kemudian, Dedi sepenuhnya kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki. Ia memulai bisnis kecil dan aktif dalam majelis zikir setempat. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menerima fitrah dan tidak menentang ketetapan Allah. "Alhamdulillah," katanya ketika ditanya tentang perjalanan hidupnya. "Allah telah menyelamatkan saya dengan cara yang tidak terduga. Hukuman yang saya terima di tanah suci adalah bukti kasih sayangnya. Dia tidak ingin saya tersesat terlalu jauh. Saya berharap kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain." Dan kini, setiap kali azan berkumandang, Dedi bergegas ke masjid, penuh syukur, mengenakan peci dan sarungnya, dan bersujud kepada Allah sebagai hambanya yang telah kembali ke jalan yang lurus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.